Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli amma ba'du." Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki ibadah, terutama ibadah sholat. Karena sholat ini satu hal ibadah yang sangat luar biasa dan sangat penting, Bapak Ibu. Karena ibadah sholat ini ibadah yang menghubungkan langsung kita kepada Allah. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, waladikrullahi akbar. Mengingat Allah itu hal yang paling besar. Ayat ini berkenaan dengan sholat. Dan Rasulullah sudah mengingatkan kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tentunya sholat Rasulullah ini harus kita pelajari kembali. Bagaimana tata cara rukuknya, sujudnya, itidalnya, bacaannya. Dan juga banyak orang yang mungkin belum begitu mempelajari tentang ruhnya sholat, esensi sholat atau inti sholat itu sendiri. Mungkin dia gerakannya bisa, Pak. Rasanya hari ini orang tidak ada yang tidak tahu gerakan sholat. Tapi kesempurnaan sebuah sholat itu mungkin yang belum dia begitu paham. Apa esensi sebuah sholat? Ruhnya sholat. Intinya sholat apa? Adalah khusyuk. Baik Bapak Ibu, pagi subuh ini kita akan mengkaji tentang sholat khusyuk. Bagaimana untuk mencapai kekhusyukan di dalam sholat? Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Khusyuk secara bahasa itu adalah tunduk dan tenang. Tenang, Pak. Itu khusyuk. Secara bahasa. Tundukan yang pasrah dan total, tenang. Bagaimana khusyuk itu di dalam sholat, Bapak Ibu? Khusyuk saat sholat itu adalah hadirnya hati ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di hati kita ini hadir merasakan keberadaan Allah. Kalau bahasa salah seorang ustadz juga, itu ada mengatakan sadar Allah. Kesadaran kita tentang keberadaan Allah. Sadar Allah Bapak Ibu. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Dan sholat ini Bapak Ibu, tentang khusyuk ini, kalau kita melihat hukum fikihnya, itu bukan termasuk salah satu rukun atau syarat sah sholat, enggak termasuk itu. Tapi ulama sudah sepakat bahwa sholat khusyuk itu sangat dianjurkan oleh seluruh para ulama. Ulama sepakat ini. Bahkan di dalam Al-Quran juga, orang yang bisa mencapai sholat khusyuk ini termasuk orang yang beruntung. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang mukmin yang sholatnya khusyuk itu. Berarti kalau kita membalikkan kalimat ini, orang yang belum bisa khusyuk itu belum beruntung, Pak. Jadi kalau kita sudah bisa khusyuk, kita termasuk orang yang beruntung. Beruntung bagaimana Bapak Ibu? Kan di dalam kelanjutan ayat-ayat ini, ulaika humul warithun. Setelah orang yang beruntung itu banyak.
Di sini disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini ayat 1, ayat 2. Yang pertama beruntung itu orang sholatnya khusyuk. Yang lain-lain banyak. Menjaga amanah, menjaga kehormatan, menepati janji dan sebagainya. Tapi diletakkan yang pertama, orang yang sholatnya khusyuk, Bapak Ibu. Sehingga keberuntungan itu ulaika humul warithun. Diwariskan kepada orang-orang yang sholatnya khusyuk itu, alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Dan diberikan kepadanya surga firdaus. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat sebuah hadis Abu Daud, An-Nasai dan Ahmad, bagaimana pengaruh sholat khusyuk itu sendiri, dia akan berpengaruh kepada nilai, Bapak Ibu. Sehingga hadis ini mengatakan ada yang selesai dari sholatnya, tetapi ia hanya mendapatkan 1/10. Nah ini Pak, ada orang sholat dia mendapatkan nilai 1/10 dari sholatnya itu. 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan separuhnya. Penilaian ini ternyata adalah kekhusyukan sholat. Ada orang sholat itu dari awal sampai akhir itu khusyuk, Bapak Ibu. Ada orang sholatnya itu separuh khusyuknya. Ada orang yang sholatnya itu sedikit khusyuknya. Sehingga dikatakan juga, diwanti-wanti, jangan kita ini khusyuknya itu seperti khusyuknya seorang yang munafik. Bagaimana khusyuknya orang munafik itu? Badannya tenang, Pak. Tapi jiwanya entah kemana. Itu orang-orang munafik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, agak beberapa menit ke depan kita membahas masalah khusyuk ini. Ada banyak kiat-kiat untuk menuju khusyuk itu sebenarnya. Dan khusyuk itu bukan datang tiba-tiba. Khusyuk itu sebuah ikhtiar yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita biar khusyuk pejam atau justru ngeblank, Pak. Kalau ingin kita berusaha khusyuk pejam mata, itu bukan mendapatkan rasa khusyuk. Malah hilanglah rasa khusyuk. Karena memejamkan mata itu hukumnya makruh. Walaupun dia berdalil, mempunyai alasan, Ustaz, biar khusyuk Ustaz pejam mata. Itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, Pak. Walaupun pejam mata itu tidak haram. Tidak membatalkan sholat. Tapi coba buktikan seseorang atau kita pejam mata dari awal. Itu setengah kesadaran kita akan hilang kalau kita pejam mata, Pak. Cobalah kalau tidak saya. Dulu saya waktu masih kecil, lama itu saya sholat pejam mata itu, Pak. Bertahun-tahun. Perasaan kita tenang. Perasaan kita khusyuk. Tapi ternyata setelah dikaji-kaji bukan begitu khusyuk itu. Khusyuk itu kesadaran kita ini full. Bukan tutup mata, tutup kuping, tutup hilang ingatan, bukan begitu khusyuk. Lama saya untuk bisa menyadarkan kembali membuka mata, Pak. Orang yang sudah biasa tutup mata bertahun-tahun, Bapak Ibu, di saat dia buka mata seakan-akan tidak khusyuk. Saya pernah terjadi itu seperti itu, pengalaman spiritual. Mengapa? Banyak nian yang dilihat, terlalu banyak rasanya. Memang seperti itu. Kesadaran kita harus diaktifkan di dalam sholat. Kita masih mendengar orang bicara. Bukan mesti kita khusyuk itu, tidak tahu lagi. Orang bicara apa, imam baca ayat apa. Itu bukan khusyuk, Bapak Ibu. Ngeblank itu. Justru kita harus menyimak bacaan-bacaan imam. Harus disimak, Bapak Ibu. Bukannya kita ini diam saja. Bacaan imam itu harus disimak. Kalau nanti ada bacaan yang salah, kita bisa betulkan. Kalau kita tidak menyimak, bagaimana kita akan membetulkan?
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang bisa sholat khusyuk ini tentunya makomnya sudah pada makom tataran yang cukup tinggi. Cukup tinggi Bapak Ibu. Nah, untuk bisa khusyuk ini tentunya kita perlu usaha maksimal. Harus ada usaha. Karena pemikiran kita ini Bapak Ibu, hati dan pemikiran ini bukan seperti hewan yang bisa diikat. Kendaraan yang bisa digembok, dikunci. Dia tidak bisa kemana-mana. Ayam diikat kakinya, sudah dia di situ saja. Tapi pikiran kita ini tidak bisa diikat. Dia fleksibel, dia qalb itu kan bisa bolak-balik, hati, pikiran juga bisa berjalan kemana-mana. Sebentar dia bisa sampai Jakarta, sebentar dia bisa sampai di rumah, sebentar dia sudah sangat jauh, sebentar dia memikirkan hal-hal yang rumit, memikirkan yang hilang, bisa. Bahkan bertemunya sesuatu barang hilang itu terkadang dalam sholat Bapak Ibu. Ini anehnya pemikiran. Nah ini harus dikendalikan kalau ingin sholat khusyuk. Mengendalikan pemikiran. Jadi khusyuk itu adalah nilai sebuah ibadah sholat. Semakin khusyuk kita, semakin tinggi sholat kita. Khusyuk ini susah-susah gampang. Khusyuk ini Bapak Ibu termasuk hal yang cukup sulit. Walaupun kita sudah sering ibadah, sholat, ratusan kali, berpuluh-puluh tahun kita sholat, bisa terjadi satu ketika kita tidak khusyuk. Bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi. Nah, bagaimana kita setiap sholat bisa khusyuk? Setiap sholat bisa menghadirkan hati kita hadap Allah. Ini harus dilatih, dan dilatih. Karena kalau kita tidak sholat, berarti ruh sebuah sholat itu tidak ada jiwanya. Sholat kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat kita sholat, kita saat itu sedang bermunajat, sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kita menghadap pembesar, kita tidak menghadap dia jiwa kita melengos, Pak. Bagaimana? Begitu juga di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus konsentrasi penuh sehingga ibadah kita ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kiat-kiat khusyuk itu banyak. Banyak, Pak. Tapi paling tidak beberapa hal yang akan kita kaji pada subuh hari ini. Yang pertama adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ini Bapak Ibu kalau di dalam bahasanya itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah, zikir, salat, ka'annaka tarahu, seakan-akan melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Merasakan kehadiran Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Kalau tidak bisa pada level itu, kita turun level 2, Pak. Level paling bawah. Ada 2 level. Cuma 2 level, Pak. Dalam ihsan ini, level pertama itu level tinggi. Saat takbiratul ihram. Di saat itu seakan-akan kita sudah melihat Allah. Berada betul di hadapan Allah. Merasakan betul kehadiran Allah. Tidak bisa, tidak ketingoan ini rasanya itu. Lan takum tarahu fa inna yaro. Kalau tidak bisa, yakinkan bahwa kita ini sedang dilihatnya. Sudah. Ini lagi dilihat Allah. Ihsan ini akan berpengaruh kepada rasa khusyuk. Dan ini harus kita berlakukan setiap sholat. Tak itu sholat wajib, sholat sunnah, harus kita berlakukan. Mulai dari takbiratul ihram. Paling tidak mulai dari takbiratul ihram. Kalau bisa sebelumnya itu. Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Prasolat itu ada bacaan-bacaan atau doa-doa, boleh. Umpamanya ayat-ayat perlindungan. Atau baca An-Nas, boleh. Qul a'udzu birabbin nas. Atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah.
Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Berlindung kepada Allah dari kedatangan setan, Bapak Ibu. Kemudian fokuskan pikiran. Konsentrasikan pikiran. Sadarkan bahwa saat itu kita sedang akan menghadap Allah. Ini nak menghadap Allah nih. Sama kita ingin menghadap presiden, Pak. Ingin menghadap wali kota. Kita perlu persiapan itu. Tidak bisa kita pakaian compang-camping nak menghadap wali kota. Pakai kaos kutang nak menghadap wali kota. Ini banyak terjadi. Salatnya itu asal-asalan, Pak. Ingin menghadap Rob, menghadap Allah, tapi pakai baju kaos kutang, Pak. Pakaiannya pakaian yang buruk. Alhamdulillah. Padahal baju bagusnya ada. Ini harus dihindari. Ingin menghadap Allah, pakailah pakaian terbaik. Ini adab, Bapak Ibu. Adab, Pak. Kalau bisa pakai wangi-wangian. Kalau ada harum-haruman itu, minyak wangi, Pak. Pakai. Itu sunnah juga. Ini akan menambah nilai sebuah sholat. Nilai sebuah sholat itu banyak, Bapak Ibu. Pakaian yang terbaik dipakai untuk menghadap Allah. Ini banyak terjadi. Kalau menghadap Allah, pakaiannya pakaian yang sembarangan. Pakaian yang biasa dipakai untuk begawi misalnya. Bukan pakaian khusus. Kalau bisa sholat itu, Pak, pakaiannya khusus. Pakaian khusus untuk sholat. Pakaian yang bersih minimal. Inilah begawi seharian, pakai baju itulah. Padahal dia di rumah. Ada saya banyak lihat, dia sholat di rumah, Pak. Tidak pakai baju, Pak. Walaupun dalam hukum fikih sholatnya itu sah. Asal dia menutup aurat. Aurat kita ini kan dari atas pusat sampai di bawah lutut. Aurat anak. Kalau itu standar minimal, mengambil standar sah, tapi adabnya tidak ada di hadapan Allah. Masa sholat tidak pakai baju? Masa sholat pakai kutang, Pak? Kaos kutang yang tidak tangan itu. Alasannya panas, Pak. Alasannya panas. Saya sering melihat orang sholat pakai kutang saja, sering, Pak. Tidak di sini, tidak di situ. Kali di masjid. Di masjid saja banyak orang yang sholatnya itu bajunya sembarangan, Bapak Ibu. Terutama hari Jumat, Bapak Ibu. Jumat itu pakaian terbaik. Ada orang sholat saja. Ini menandakan adabnya terhadap Allah itu masih jauh. Kita harus punya adab, Bapak Ibu, menghadap Allah. Punya etika di dalam menghadap Tuhan kita. Sejauh mana kita menghargai, mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah, sebegitulah Allah akan menghargai kita. Kalau kita sudah persiapkan baju yang terbaik, baju yang terbagus, rapi, pakai harum-haruman, menuju rumah Allah. Ini akan membuat Allah ridho, Pak. Daripada orang yang tidak mempersiapkan diri. Ada nilai plusnya, Bapak Ibu. Jadi ihsan ini berlakukan setiap kita akan sholat. Berlakukan itu. Yang kedua, agar sholat kita ini bisa khusyuk, Bapak Ibu. Ini penting. Penting, Pak. Di samping ihsan, kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa kita yakinkan kita sedang dilihat Allah, adalah memahami bacaan sholat. Ini penting, Pak. Jangan sampai bacaan sholat itu kita hampir mati, maknanya belum kita pahami. Ini semua kita hampir mati, Pak. Walaupun umur kita ini ada di antaranya mungkin di bawah 40, di bawah 30, itu juga hampir mati. Karena ajal kita tidak ada yang tahu. Apalagi yang sudah tua, Pak. Lah 70, lah 80, itu hampir mati. Kemungkinan kematian itu lebih besar orang yang sudah umur 80 daripada umur yang baru 20. Kemungkinannya masih lama. Tapi kalau kemungkinan mati orang yang sudah 80 itu kemungkinan lamanya tidak ada lagi. Sampai 50 tahun ke depan itu kecil kemungkinannya.
memahami bacaan. Bacaan sholat itu tidak banyak ternyata. Bacaan yang diulang-ulang, yang terus itu saja, tidak banyak. Bacaan yang berubah-ubah itu adalah pada ayat. Ayat setelah Al-Fatihah, pada surah. Selainnya itu bacaannya itu saja. Kita hampir mati. Masa bacaan ruku dan sujud belum kita pahami? Masa bacaan Al-Fatihah belum juga kita pahami? Padahal Al-Fatihah itu kan tidak banyak, tidak sampai 10 ayat, tidak sampai 7 cuman. Itu belum kita pahami juga. Na'udzubillah. Bacaan i'tidal. Coba kita hitung, Mbak. Takbiratul ihram. Bacaan takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Doa iftitah. Tidak terlalu panjang. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu dipahami bacaannya, Pak. Maknanya itu. Kemudian ta'awuz. Ta'awuz ini membaca lindungan. Kemudian bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini harus dipelajari kembali Bapak Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah. Rabb seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak apa saya ulang sedikit Bapak Ibu. Malik Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Nah kalau kita sudah paham arti ini, di saat imam membaca surah itu secara jahar, kita sudah bisa memaknainya secara otomatis Bapak Ibu. Bukan kita mengikuti bacaan imam, tapi kita sudah memahami bacaan itu secara otomatis. Bukan kita terjemahkan, enggak. Secara otomatis dia langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya na'budu. Kami menyembah. Kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini ayat tauhid. Banyak orang yang minta pertolongan bukan kepada Allah. Bernazar bukan kepada Allah. Di Lubuk Linggau ini banyak Bapak Ibu. Satu tempat. Bernazar dia, membayar nazar dia ke satu tempat keramat Bapak Ibu. Mohon maaf. Daerah Pucuk, daerah Ilir. Paham lah kita kalau wong Linggau ini daerah Pucuk mana? Ilir itu mana? Tahu Pak? Linggau ini kan daerahnya memanjang. Jalan porosnya, jalan besar rayanya itu, jalan satunya itu memanjang. Dari Bengkulu sampai habis jalan itu memanjang. Kali yang mau ke Sumatera Barat. Dari daerah Pucuk sampai ke daerah Ilir. Banyak itu umat Islam. Itu umat Islam Pak yang bayar nazar ke satu tempat itu. Potong kambingnya ke tempat itu. Bukan di rumah. Pergi dia ke seberang Kelingi Pak. Seberang Kelingi itu banyak keramat Bapak Ibu. Yang di agak Ilir, yang agak di Hulu. Sekitar putaran Bukit Sulap. Di situ bawa kambing, nazar. Nih, yang kami ini nak bernazar. Butnya nazar nih Pak. Itu tokoh adatnya itu, wong tua, kuncen kalau bahasa Jawanya itu diajak Pak. Ajak kuncennya, ajak wong tua-tua di situ yang memang pakar masalah itu. Paham, ajak wong tua itu. Yang kami kesini datang sengaja nak menazar. Kami ini ada hajat ini sebutnya. Kemudian berdoanya secara Islam, aneh juga itu. Sudah itu dia pulang. Nah, ujuk-ujuk tidak tahu ngapo, agak lama. Kebetulan hajatnya ini sukses. Apa yang direncanakan, duit ado, mungkin badan sehat. Nah, yang dia cita-citakan, yang dia impi-impikan itu terwujud. Datang lagi dia ke situ. Bawa kambing, bawa ayam, bawa apa yang dia ingin sembelih. Nasi konyet, paling tidak makanan ringan lah Pak. Paling tidak nasi konyet itu. Paling tidak ayam lah. Nah,
Hewannya ini dibawa, yang masih hidup, dipotong di situ, di keramat itu. Potong, dia mau kami nak bayar nazar nih. Kemudian dimasak di situ masaknya Pak. Ada juga yang dibawa pulang, kemudian berdoa. Berdoa Pak. Berdoa di situ. Alhamdulillah. Berarti ini dia belum mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami sujud, dan hanya kepada Engkau. Kalau hanya kepada Engkau, itu satu-satunya, tidak boleh ke kuncen, ke keramat, ke tempat-tempat yang dianggap keramat, kuburan para wali dan sebagainya, tidak boleh Pak. Tidak boleh kita minta ke situ. Ada orang yang membela ini, oh ini syariat, katanya. Ini syariatnya saja, ini ikhtiarnya saja. Tidak boleh Bapak, haram Pak. Kita kaji, ini kajian khusus tentang tauhid ini Jumat Aman, Ustaz Jumat Aman. Tidak boleh, haram. Ada orang wisata religi, sengaja dia datang menyambangi kuburan-kuburan yang dianggap para wali. Di situ dia meminta. Banyak orang yang seperti itu. Ia kena berdoa, ya kena. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi ini pemahaman bacaan. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang anehnya juga bacaan ini tidak lurus. Tidak lurus artinya salah dia membaca. Mustaqim, bukan mustaqim dia baca, tapi mustaqim. Saya dengar ini, kok mustaqim. Kemudian dia baca lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Salah kalau mustaqim, bukan mustaqim, bukan nun ujungnya itu, tapi mim. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf itu bukan ka. Aim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ke jalan orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub. Ke jalan Engkau yang murkai, kemurkai. Waladdall. Ad-dall itu kesesatan. Waladdall, dan bukan pelajaran orang yang sesat. Amin. 7 ayat ini diulang-ulang dari kita belajar membaca Al-Fatihah sampai hari ini. Paling banyak umat Islam ini kalau ditanya bisa mengartikan Al-Fatihah, jawabannya terbesar 70% ke atas tidak bisa mengartikan Al-Fatihah Pak. Coba tanya oleh saya Pak. Sebagai guru coba tanya dengan murid yang bisa mengartikan baca Al-Fatihah, coba tunjuk jari. Yang nunjuk ini paling siko 2, 3. Kalau 5 itulah kebanyakan. 10 apalagi ya, kebanyakan. Saya sering Bapak Ibu sering memberikan kuesioner, nanya dengan murid-murid di saat mengisi di pesantren kilat Pak, menanya tentang ibadah sholat. Itu hanya 1, 2, 3 yang bisa jawab. Yang bisa jawab pertanyaan sesuai yang diinginkan. Misalnya seperti ini. Siapa yang sholat 5 waktu di masjid? 5 waktu Pak. Kati yang nunjuk Pak. Diturunkan lagi grid pertanyaannya itu. Siapa yang sholat 4 waktu? Baru nyonjo siko cuman Pak. Kenapa kau tidak sholat itu? Aku masih main. Jadi memahami bacaan. Sudah bacaan yang Al-Fatihah. Kemudian bacaan ruku. Bacaan ruku ini banyak versi, tapi paling tidak 2 saja jadilah. Atau 1 saja amalan kita. Subhana rabbil azim. Kalau nak pakai wabihamdi terserah. Yang lebih kuatnya itu tidak ada wabihamdinya, walaupun tetap ada sama-sama ada dalil. Dalil ini Bapak Ibu, ada dalil itu perawi hadisnya itu dikeluarkan oleh Bukhari, ada Muslim. Kalau ada Bukhari, ada Muslim, ada Abu Daud. Nah, yang kita pakai untuk beramal itu yang big bossnya itu. Big boss hadisnya apa Pak? Bukhari, yang Bukhari pakai dulu. Yang diutamakan. Walaupun yang Muslim itu bukan berarti tidak boleh. Di dalam cara pengamalan sebuah hadis. Apalagi Al-Quran dulu. Jadi, Subhana Rabbil Azim, Maha Suci. Tuhan yang Maha Agung. Nah, itu baca Subhana Rabbil Azim.
Atau subhanakallahumma bihamdika al-maghfirli. Nah, itu harus dipahami bacaannya. Tidak mungkin rasanya subhana rabbil azim, tidak tahu, Pak. Dan itu membacanya harus agak ini pakai ada temponya itu, bukan subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, bukan begitu. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Lambat-lambat, Pak. Rasakan bacaan itu, maknai bacaan itu. Rasakan kehadiran Allah. Di saat itu kita sedang memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, kita sebagai makmum, di saat imam membaca Sami Allahu liman hamidah, itu bacaannya, ada orang bacaannya tidak tepat juga, ya dahnya panjang. Sami Allahu liman hamidah, itu salah, Pak. Dahnya itu pendek. Sami Allahu liman hamidah. Dahnya pendek. Kalau ada kita pergi keliling-keliling, Sami Allahu liman hamidah, salah itu dahnya itu, bacaan itu. Rabbana walakal hamd. Itu bacaan paling pendek. Rob, kita langsung sambut bacaan imam itu, bukan kita makmum ini baca Sami Allah lagi, enggak, kita langsung di saat imam Sami Allahu liman hamidah, kita langsung sambut bacaan itu dengan bacaan Rabbana walakal hamd. Jangan kita ulangi bacaan Sami Allahnya itu. Nah, orang yang belum mengkaji tentang sholat, imam Sami Allah liman hamidah, dia baca lagi Sami Allah liman hamidah. Semestinya dia baca Rabbana walakal hamd. Kalau ingin bacaan yang panjang, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan itu pun harus disertai dengan tumak ninah, Pak. Kalau ingin sholat khusyuk, tumak ninah. Tumak ninah ini tenang di setiap gerakan-gerakan, tenang. Saat ruku, bukan ruku itu langsung tegak, bukan. Ada orang, mohon maaf Bapak Ibu, di dalam gerakannya ini kan masih bacaan, nanti kita sampai, ya lamban, Pak. Allahu Akbar. Tapi lambannya ini pas badan sudah sini, dia langsung berdiri. Semestinya yang namanya tenang itu, sewaktu dia posisi tubuhnya ini sudah ruku, baru baca, bukan bacanya itu sewaktu berjalan. Ada orang baca ruku ini sewaktu masih berjalan, masih proses ruku, dia sudah baca langsung Sami Allah liman hamidah. Itu satu kesalahan. Yang benar itu dia ruku dulu, Allahu Akbar, baru baca Subhana rabbil azim, Subhana rabbil azim, Subhana rabbil azim. Kan agak lama itu, Pak. Kita dapati fakta, ada orang sholatnya Allah, ya Allah. Nah, seperti itu gerakannya. Allah. Ya Allah. Enggak don, tep, mantep. Hitung 1, 2, 3. Maknina. Baru benar. Kalau dia diam dulu. Sama seperti sujud, Pak. Dia lambat. Sepertinya dia lambat. Ini praktek. Nah, ini sudah mau sujud nih. Allah. Duduk. Jadi dia memang lambat, terlihat. Berapa kali dia baca itu? Kemungkinan besar dia membacanya itu di saat masih bergerak. Allah. Bacaan sujud Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la. Kalau yang benar itu bagaimana? Allahu Akbar. Kening kita nih baru baca Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la. Dulu. Itu kalau kita praktekkan agak berapa detik itu, Pak? Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la. 5 detik. Ini sedetik, man Allah. Nempel be langsung diangkat. Ini satu kesalahan, Bapak Ibu. Walaupun itu sudah dikatakan sujud, tapi sujudnya belum benar. Belum benar. Jadi memahami bacaan. Kemudian bacaan duduk di antara 2 sujud. Nah, ini juga banyak orang ngebut, Pak. Bacaan duduk di antara 2 sujud ini kan ada 7 kalimat. Itu harus dipahami juga. Kemudian tahiyat. Tahiyat itu kan diulang-ulang terus. Bacaan duduk di antara 2 sujud diulang-ulang terus. Selesai. Itulah bacaan sholat.
Jadi bacaan yang diulang-ulang. Kemudian yang ketiga, kita tinggal sedikit. Ketiga, fokus pikiran dan jiwa. Fokus pikiran, jiwa ini satu kesatuan. Bukan kita fokus ini penjamatan, enggak. Itu satu hal yang tidak tepat, penjamatan. Pikiran harus konsentrasi penuh. Sudah saya katakan tadi bahwa pikiran kita ini tidak bisa kita ikat. Dia satu ketika bisa langsung pergi, Pak. Melesat dengan cepat. Tapi itu kita bisa mengendalikan pemikiran. Kita kembalikan lagi sembahyang. Kembalikan cepat. Sadarkan kembali kita ini sedang melihat Allah, sedang dilihat oleh Allah. Sadarkan kembali. Ini fokus. Fokus ini sama seperti kita mengendarai kendaraan. Bukan kita tutup mata, tutup telinga. Ada orang bermeditasi itu seperti tutup mata, kosongkan pikiran. Sholat bukan seperti itu. Sholat harus sadar. Oh sebelahnya kita tahu, imam baca ayat kita tahu, sadar Pak. Mulai dari takbiratul ihram. Mata kita tujuan terlihat tertuju kepada tempat sujud. Tertuju ke tempat sujud. Jangan melihat ke depan atau lihat ke atas. Ini agar fokus. Kemudian Bapak Ibu, badan atau jasad kita ini terakhir, ini harus tenang. Jangan terlalu banyak gerak. Ya, gerak. Ada orang sholat itu goyang-goyang, Mbak. Atau ladak nengok ke tempat sujud, goyang-goyang, nengok orang lewat, nengok jam. Ada orang Pak sholat, Pak, nengok jam, nengok lagi. Penglihatannya tidak ke tempat sujud, ke depan. Kalau di tempat kami itu di Taman Islam ada jam, Pak. Jamnya sebelah kanan, ditengok. Nanti ada orang yang agak bicara kuat dikit, ditengok. Banyak orang seperti itu. Jasadnya tidak tenang. Kalaulah khusuk badan orang ini, kata orang, pasti dia khusuk. Kalau tenang badannya. Mata, telinga, badan atau jasad harus tenang. Ditenangkan. Ada orang zaman dulu belajar ketenangan jasadnya ini dari seekor kucing, ingin mengintai mangsanya. Dia itulah. Ini pembelajaran, ada ulama-ulama yang belajar dari hewan. Bagaimana dia bisa fokus jasad ini, tenang jasad ini. Iya, betul. Lihat seekor kucing ingin nangkap tikus, dia mengintai. Seperti itu jasad kita. Jangan kita goyang-goyang. Ada orang tidak tenang jasad ini, goyang-goyang sholat. Ada seperti ini. Apalagi memain-mainkan jari-jari, membunyi-bunyikan ruas jari, itu tidak boleh itu. Sambil rukuk, gerak, sambil begini. Tangan di dada, mata ke tempat sujud, posisi badan atau ini harus tenang, jangan banyak gerak. Jangan tergesa-gesa. Jangan cepat baik sholat itu. Nikmati sholat itu, Pak. Jangan ingin cepat selesai. Jualan tinggal. Tuh, tidak khusyuk. Kalau kita bisa menghadirkan hati kita ini, fokus, konsentrasi, itulah yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah kita kalau kita bisa sholat khusyuk. Sholat khusyuk ini tidak mudah, harus diupayakan setiap kita sholat. Kalau kita berjamaah, kita menyimak bacaan imam. Bukannya kita ngeblank, tenang. Di situ bukan ekstase. Menenangkan pikiran itu bukan kita tenang, terbuai. Enggak. Kesadaran penuh, menyimak bacaan. Makanya mata harus dibuka. Kalau ada yang lewat, kita sholat sunat kan memejam. Kalau kita memejamkan mata, orang yang lewat depan kita tidak tahu. Tapi kalau kita buka mata, orang ingin lewat bisa kita kadang. Boleh itu, Pak. Ada yang membahayakan mungkin, ada kobra, walaupun kecil. Dulu. Coba kalau kita memejam, masuk wong gilo kita tidak tahu. Tahu kita lah di kapaknya. Sini harus buka mata.
Tidak ada aturan sholat itu harus pejam mata. Jadi jangan tergesa-gesa mata, tumak nina. Gerakan sesuaikan dengan gerakan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rukuknya, rukuk Rasulullah itu rata, Pak. Bukan begini, bukan, tapi tubuhnya rata. Ini sudah kita jelaskan di dalam kultum-kultum dan kajian-kajian. Insyaallah kita akan sambung lagi kultum dan kuliah-kuliah kita di waktu-waktu yang lain, dalam tema-tema yang lain, dalam tema-tema ibadah. Insya Allah dengan pemahaman sholat dan bisa sholat khusyuk, kita menjadi orang yang beruntung sampai ke surga yang tertinggi, surga atau Jannatul Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.